Sejarah budaya dan wilayah Palestina berakar kuat pada kekayaan peradaban, agama, dan tradisi yang beragam. Wilayah ini memiliki sejarah yang panjang dan kompleks, ditandai dengan menyatunya berbagai budaya selama ribuan tahun dan berkembang melalui serangkaian peristiwa, konflik, dan upaya diplomasi. Berikut adalah cerita singkat mengenai pencapaian-pencapaian penting dalam sejarah negara Palestina. Sekitar 2.500 tahun sebelum Masehi, Palestina merupakan nama untuk wilayah barat daya negeri Syam, yaitu wilayah yang terletak di bagian barat Asia dan bagian pantai timur Laut Tengah. Nama klasik wilayah Palestina adalah Kan'an, karena dalam sejarah tercatat, bangsa yang pertama kali bermukim di Palestina adalah bangsa Kan'an yang datang dari Jazirah Arab. Bangsa Kan'an membangun kurang lebih 200 kota dan desa di Palestina seperti Pisan, Al-Qolan, Akka, Haifa, Birul Al-Saba, dan Bethlehem. Kota besar Kan'an saat itu adalah Shekim dan diikuti wilayah yang masih bisa ditemui sekarang adalah Asdod, Akko, Gaza, Al-Majdad, Jaga, Askelan, Ariha, Jericho, dan Bisan. Dalam sejarahnya, Palestina dikuasai oleh banyak kelompok, termasuk kelompok Asyur, Babilonia, Persia, Yunani, Romawi, Arab, Turki, tentara salib, sampai Mesir, yang dimiliki oleh 3 agama besar, yaitu Islam, Yudaisme, dan Kristen. Menceritakan kisah tokoh-tokoh seperti Ibrahim, Musa, dan Daud yang selanjutnya berkontribusi terhadap signifikansi budaya dan agama di wilayah tersebut. Pada abad kedua sebelum Masehi, Romawi muncul sebagai kekuatan dominan di Mediterania Timur. Mereka menaklukkan wilayah tersebut termasuk Palestina dan mendirikan provinsi Yudea. Bangsa Romawi menguasai wilayah tersebut yang menyebabkan peristiwa bersejarah penting seperti pemerintahan Raja Herodes Agung dan kehidupan serta penyaliban Yesus Kristus. Provinsi Yudea merupakan titik fokus pemerintahan Romawi dan menjadi saksi terjadinya pemberontakan Yahudi pada tahun 66 sampai 70 Masehi yang mengakibatkan hancurnya kuil kedua di Yerusalem. Bangsa Romawi terus mempengaruhi wilayah tersebut hingga jatuhnya Kekaisaran Romawi Barat pada abad ke-5 Masehi. Periode Kekhalifahan Islam dalam sejarah Palestina mengacu pada masa ketika wilayah Palestina berada di bawah kekuasaan Kekhalifahan Islam berturut-turut setelah penaklukan Arab Muslim pada abad ke-7. Pada tahun 636 Masehi, pasukan Arab Muslim yang dipimpin oleh Kekhalifahan Rasyidun mengalahkan Kekaisaran Bizantium di pertempuran Yarmouk, mengamankan kendali atas sebagian besar wilayah Syam, termasuk Palestina. Hal ini menandai dimulainya periode Kekhalifahan Islam di wilayah tersebut. Pada masa Kekhalifahan Umayyah pada tahun 661 sampai 750 Masehi, Palestina menyaksikan periode yang relatif stabil dan sejahtera. Bani Umayyah mendirikan kubah batu di Temple Mount di Yerusalem pada akhir abad ke-7. Kekhalifahan Abbasiyah tahun 750 sampai 1258 Masehi menggantikan Bani Umayyah dan terus memerintah Palestina. Wilayah ini tetap menjadi pusat kebudayaan dan ekonomi yang penting di bawah pemerintahan Abbasiyah. Namun, kekuasaan politik seringkali terdesentralisasi dan dinasti-dinasti lokal menjalankan otonomi yang cukup besar. Pada abad ke-10, Kekhalifahan Fatimiyah, sebuah dinasti Muslim Syiah Ismaili, menguasai Palestina termasuk Yerusalem. Dinasti Fatimiyah berkontribusi pada perkembangan arsitektur dan budaya wilayah tersebut. Hingga akhirnya, wilayah tersebut mengalami invasi tentara salib dan periode pemerintahan tentara salib berikutnya.
Pasukan Islam yang dipimpin oleh Saladin berhasil merebut kembali Yerusalem pada tahun 1187 selama Perang Salib ketiga. Masa kekuasaan tentara salib di Palestina mengacu pada serangkaian kampanye militer dan pendirian negara tentara salib di Tanah Suci selama periode abad pertengahan. Perang salib adalah serangkaian perang agama yang diprakarsai oleh umat Kristen Eropa Barat pada abad ke-11 dengan tujuan merebut Yerusalem dan tempat-tempat suci lainnya di Syam dari kendali Muslim. Masa pemerintahan tentara salib di Palestina berlangsung selama hampir 2 abad. Sejak penaklukan Yerusalem pada tahun 1099 hingga akhir abad ke-12. Dikeluarkan oleh pemerintah Inggris pada tanggal 2 November tahun 1917 selama Perang Dunia I. Deklarasi tersebut menyatakan dukungannya terhadap pembentukan Rumah Nasional bagi orang-orang Yahudi di Palestina, yang saat itu merupakan bagian dari Kesultanan Utsmaniyah.
Nama deklarasi tersebut diambil dari nama Arthur Balfour, Menteri Luar Negeri Inggris pada saat itu. Beberapa elemen kunci dari deklarasi Balfour meliputi pengakuan tanah air Yahudi. Deklarasi ini menjanjikan dukungan Inggris terhadap pendirian rumah nasional bagi orang-orang Yahudi di Palestina tanpa mengurangi hak-hak komunitas non-Yahudi yang ada. Penerbitan deklarasi ini terjadi selama Perang Dunia I, dan hal ini dipandang sebagai langkah diplomatik untuk mendapatkan dukungan Yahudi, khususnya di Amerika Serikat dan Rusia, dan untuk mendapatkan dukungan dari tokoh-tokoh Yahudi yang berpengaruh. Kontroversi dan konflik. Deklarasi Balfour telah menjadi sumber kontroversi dan konflik karena berperan dalam membentuk lanskap demografi dan politik Palestina. Hal ini sering disebut-sebut sebagai faktor penyebab ketegangan antara komunitas Yahudi dan Arab di wilayah tersebut. Deklarasi Balfour menjadi landasan bagi pembentukan negara Israel pada tahun 1948. Namun, warisannya masih menjadi bahan perdebatan dalam konflik Israel-Palestina yang sedang berlangsung. Karena hal ini dipandang oleh sebagian orang sebagai dokumen dasar pendirian negara Israel. Mandat Inggris atas Palestina adalah pengaturan geopolitik dan administratif yang ditetapkan oleh PBB setelah Perang Dunia I. Mandat ini memberi Inggris wewenang untuk memerintah Palestina, wilayah yang saat ini mencakup Israel, tepi barat, dan jalur Gaza. Sistem mandat ini bertujuan untuk mengawasi transisi wilayah bekas Ottoman ke pemerintahan sendiri di bawah bimbingan kekuasaan Inggris. Mandat Inggris berlangsung dari tahun 1920 hingga 1948. Selama masa ini, Inggris memerintah Palestina, mengawasi perkembangan politik, ekonomi, dan sosial di wilayah tersebut. Imigrasi Yahudi ke Palestina meningkat selama periode kekuasaan Inggris, yang menyebabkan pergeseran demografi dan ketegangan antara komunitas Yahudi dan Arab. Penduduk Arab menentang apa yang mereka anggap sebagai ancaman terhadap status politik dan demografi mereka. Mandat Inggris berakhir pada tahun 1948 karena tidak dapat menemukan solusi atas ketegangan yang meningkat. Pemerintah Inggris akhirnya menyerahkan masalah tersebut ke PBB. Selanjutnya, PBB mengusulkan rencana pembagian pada tahun 1947 yang mengarah pada pembentukan negara Israel pada tahun 1948 dan Perang Arab-Israel. Rencana pemisahan PBB untuk Israel dan Palestina adalah sebuah proposal yang dikembangkan oleh PBB pada tahun 1947. Rencana tersebut merekomendasikan pembagian Palestina menjadi negara Yahudi dan Arab yang terpisah dengan pemerintahan internasional untuk Yerusalem. Rencana tersebut mengalokasikan wilayah dengan negara Yahudi meliputi sekitar 56%, wilayah dan negara Arab sekitar 43%. Meskipun diterima oleh para pemimpin Yahudi, namun ditolak oleh para pemimpin Arab. Rencana tersebut merupakan cikal bakal berdirinya negara Israel pada tahun 1948 dan tetap menjadi peristiwa bersejarah penting dalam konflik Israel-Palestina. Perang Arab-Israel tahun 1948 juga dikenal sebagai Perang Kemerdekaan dari sudut pandang Israel dan Nakba atau bencana dalam bahasa Arab. Dari sudut pandang Palestina, adalah konflik penting setelah rencana pemisahan Palestina oleh PBB. Perang ini dilatar belakangi karena PBB mengusulkan rencana pembagian pada tahun 1947, merekomendasikan pembentukan negara Yahudi dan Arab yang terpisah di Palestina,
dan Deklarasi Negara Israel pada tanggal 14 Mei 1948 yang mendorong intervensi militer oleh negara-negara Arab tetangga termasuk Mesir, Yordania, Suriah, Lebanon, dan Irak. Perang ini melibatkan serangkaian konflik antara pasukan Israel dan Arab. Pertempuran terjadi untuk menguasai wilayah-wilayah utama termasuk Yerusalem, Haifa, dan Jaffa, di mana perang ini menghasilkan kemenangan bagi Israel. Hal ini memperkuat berdirinya negara Israel, membentuk kembali susunan demografi wilayah tersebut, dan meletakkan dasar bagi konflik Israel-Palestina yang sedang berlangsung. Perang 6 hari yang terjadi pada bulan Juni tahun 1967 adalah konflik singkat namun transformatif antara Israel dan beberapa negara Arab, termasuk Mesir, Yordania, dan Suriah. Pemicu terjadinya perang 6 hari ini adalah termasuk perselisihan mengenai hak atas air, penutupan Selat Tiran oleh Mesir, dan peningkatan kekuatan militer di kedua sisi. Perang tersebut mengakibatkan perubahan teritorial yang signifikan dan pendudukan wilayah oleh Israel. Dalam kurun waktu 6 hari, Israel meraih kemenangan militer yang signifikan. Mereka merebut semenanjung Sinai dari Mesir, tepi barat dari Yordania, dan dataran tinggi Golan dari Suriah. Yerusalem Timur, termasuk Kota Tua, berada di bawah kendali Israel. Meskipun ada seruan internasional untuk menarik diri, Israel mulai membangun pemukiman di wilayah pendudukan, khususnya di tepi barat dan Yerusalem Timur. Pembangunan pemukiman telah menjadi isu kontroversial dalam negosiasi perdamaian berikutnya. Perjanjian Oslo adalah serangkaian perjanjian yang dimulai pada awal tahun 1900-an antara Israel dan Organisasi Pembebasan Palestina atau yang disebut dengan PLO, yang bertujuan untuk mengatasi konflik Israel-Palestina yang sedang berlangsung. Perundingan ini difasilitasi oleh perundingan rahasia di Oslo, Norwegia, yang berujung pada penandatanganan Perjanjian Oslo I pada tahun 1993 dan Perjanjian Oslo II pada tahun 1995. Poin-poin penting tentang Perjanjian Oslo. Perjanjian Oslo I menandai pengakuan resmi pertama Organisasi Pembebasan Palestina oleh Israel. Perjanjian Oslo II tahun 1995 memberikan rincian lebih lanjut mengenai pembagian tepi barat menjadi wilayah A, B, dan C. Perjanjian Oslo juga membahas kerjasama keamanan antara Israel dan otoritas Palestina, menekankan upaya bersama untuk memerangi terorisme dan menjaga stabilitas di kawasan Semenanjung Arab. Meskipun terdapat tantangan, Perjanjian Oslo dianggap sebagai tonggak penting dalam perundingan Israel-Palestina. Pertemuan ini menandai pertama kalinya kedua belah pihak secara resmi mengakui satu sama lain dan meletakkan dasar bagi upaya perdamaian selanjutnya. Namun, tujuan akhir dari perjanjian, status akhir masih sulit dicapai, dan konflik Israel-Palestina masih terus berlanjut hingga sekarang. Hingga saat ini, situasinya masih rumit. Dengan konflik yang terus berlanjut, perluasan pemukiman, dan perselisihan mengenai perbatasan, pengungsi, dan status Yerusalem. Pembentukan negara Palestina yang layak dan merdeka terus menjadi isu sentral dalam upaya perdamaian di Timur Tengah. Upaya internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, Uni Eropa, dan berbagai inisiatif perdamaian, berperan dalam upaya menemukan resolusi konflik Israel-Palestina.